Sarah Azhari datang ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas foto-foto seronoknya yang termuat di dua media massa cetak. Bagaimana dengan Sarah Azhari? Masih maukah ia difoto seronok? Wah, kalau itu nggak bisa dibilang kapok atau enggak ya. Saya sih untuk sementara ini saya udah belajar dari pengalaman saya. Pemirsa, berikut ini wawancara kami lebih jauh dengan Sarah Azhari. Aduh, ini dia ya yang bikin persoalan. Sebenarnya saya nggak menghindar sama sekali dari polisi atau dari apapun gitu ya, karena saya pun sendiri nggak. Telah kami siapkan sederet sajian menarik, antara lain Sarah Azhari yang telah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus foto porno. Setelah itu Anda bisa menyimak Monica Omardi yang menjawab ya ketika seseorang mengajaknya kawin padahal mereka baru pacaran 4 hari. Dan juga ada kabar dari Ike Nurjanah yang kini mulai memasuki masa hamil tua. Itulah pemirsa beberapa sajian kabar-kabar di sore ini. Di samping masih ada lainnya yang sayang kalau Anda lewatkan. Pemirsa, berbagai kabar telah kami siapkan dan segera saja saya mulai dengan kabar pendek dari Inneke Koesherawati dan Sarah Azhari setelah mereka dipanggil polisi sehubungan dengan foto seronok itu. Selasa pekan lalu, Sarah Azhari datang ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas foto-foto seronoknya yang termuat di dua media massa cetak. Kurang lebih 15 pertanyaan. 15 pertanyaan yang diajukan oleh polisi dalam pemeriksaan yang lebih dari 2 jam. Pemirsa, Anda lihat, begitu banyak wartawan yang mengerumuni Sarah Azhari sehingga sulit sekali memperoleh gambarnya secara utuh. Ya, yang pasti hari ini saya udah diperiksa di polisi, saya udah merasa lega. Saya juga nggak takut karena saya juga baca di tabloid-tabloid dibilang saya kabur lah apa, padahal saya nggak kabur. Kebetulan waktu itu pemanggilan juga terlambat ya, jadinya ya baru sekarang saya bisa. Saya nggak kabur kok. Selama ini Sarah Azhari berada di Paris, katanya sih dalam rangka liburan. Usai itu barulah ia pulang ke Jakarta memenuhi panggilan polisi. Ia datang ditemani kekasihnya Pedro Carrascalo dan Dwi Ria Latifah penasehat hukumnya. Bugil itu ilegal di Indonesia ya. Dan saya juga masih punya pemikiran itu ilegal. Saya nggak mungkin melakukan foto bugil. Jadi akan saya tegaskan, saya foto di majalah Matra dan di majalah lain tidak pernah bugil. Itulah kesaksian Sarah yang diberikan kepada polisi. Ia tidak bugil. Kalau bugil saya rasa ya tanpa busana polos sama sekali. Berkali-kali Sarah Azhari menegaskan ini. Ia tidak bugil. Saya nggak bugilnya dibilangnya bugil. Apalagi kalau bugil. Tapi kasusnya memang bukan soal bugil. Kasusnya adalah soal pornografi, di mana objek fotonya tidak harus bugil. Soal inilah yang akan digelar di pengadilan. Dengan tersangka pemimpin redaksi media cetak di mana foto-foto seronok Sarah pernah dipajang. Sementara itu urusan Sarah sejauh ini dengan polisi hanya sebatas sebagai saksi. Bagaimana sih rasanya artis berurusan dengan polisi? Berikut ini pengalaman Inneke Koesherawati saat ia dipanggil polisi beberapa waktu lalu untuk kasus yang sama. Perasaan udah campur aduk yang ya takut, ya deg-degan, ya segala macam. Pokoknya sebentar-sebentar tuh pengen ke kamar mandi terus bawaannya udah takut banget gitu. Rasanya siapapun yang baru pertama kali berurusan dengan polisi untuk kasus pidana akan mengalami perasaan yang sama dengan Inneke. Setelah ini sampai sana, terus ketemu sama orangnya langsung yang bersangkutan dan alhamdulillah mereka tuh ternyata baik-baik. Mereka tuh nggak seperti perkiraan kita. Itulah kesan Inneke pada para polisi yang memeriksanya. Mereka sangat-sangat baik. Mereka sangat baik, mereka memberikan maksud mereka, ya sudahlah ini pelajaran gitu ya. Jangan diulangi kedua kali gitu ya. Saya pun nggak akan mengulangi yang kedua kalinya lagi. Udah ampun. Ampun. Artinya, Inneke tidak akan mau difoto seronok lagi. Berapapun ia akan dibayar. Ya sekarang honor berapapun juga ya untuk foto seperti itu lagi ya tidak. Terima kasih banyak. Bagaimana dengan Sarah Azhari? Masih maukah ia difoto seronok? Wah, kalau itu nggak bisa dibilang kapok atau enggak ya. Saya sih untuk sementara ini saya udah belajar dari pengalaman saya. Pemirsa, berikut ini wawancara kami lebih jauh dengan Sarah Azhari. Aduh, ini dia ya yang bikin persoalan. Sebenarnya saya nggak menghindar sama sekali dari polisi atau dari apapun gitu ya, karena saya pun sendiri nggak tahu kalau saya itu sampai dipanggil ke polisi. Jadi pas saya sudah berangkat, saya udah punya rencana untuk liburan. Memang lagi musim bulan Mei, bulan Juni itu kan lagi musim panas ya di Prancis. Jadinya kebetulan saya mau liburan, terus saya juga pengen ngelihat keponakan saya yang dari lahir nggak pernah saya lihat gitu ya. Saya pengen ngunjungin abang saya karena abang saya nggak pernah ada yang kunjungin di sana gitu. Jadinya ya saya ke sana. Kebetulan keluarga saya juga berencana ke sana. Jadi itu emang udah dari jauh-jauh hari. Nah pas saya udah sampai di Prancis, baru ada berita kalau saya tuh dipanggil ke polisi gitu. Ya saya baru tahunya di sana. Setelah hampir 2 minggu di Prancis, baru ada panggilan polisi. Terus
kabarnya saya dibilang kabur lah, inilah, itulah. Sebenarnya sih saya nggak kabur, tapi karena memang pemanggilan itu terlambat gitu. Jadinya saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pas saya udah sampai di Prancis, baru saya dipanggil. Jadi kan bukan salah saya. Terus pengalaman di sana gimana tuh, Sar? Apa aja yang Sar lakuin di Prancis? Kalau pengalaman, yang pasti saya istirahat ya, saya liburan, nggak ada kerja. Saya cuma pergi-pergi ya ke tempat-tempat. Ya kayak tempat wisata di Prancis, saya pergi-pergi ke sana, terus tempat-tempat main anak-anak mudanya, jalan-jalan ke mall, ya pokoknya kegiatan yang menyenangkan lah. Sarah akan pindah warga negara Prancis mungkin? Kalau pindah warga negara Prancis enggak deh. Saya cinta Indonesia sih. Jadi ya saya mau di sini dulu gitu. Kayaknya nggak mungkin ya, jadinya ya saya tinggal di Indonesia aja. Oh ya, ada cerita juga. Di Prancis orang pada suka sama rambut saya. Jadinya, oh rambutnya panjang sekali, bagus. Pas saya lagi mau potong, aduh nggak jadi deh. Sayang, habis orang bilang bagus, jadinya saya nggak jadi potong gitu. Mungkin ada yang tanya nggak, ini dari Indonesia atau dari India, apa Arab atau gimana? Kalau orang pikir gimana ya? Kalau di sana saya mungkin dipikirnya orang dari Persia kali, karena banyak sekali orang dari keturunan Arab ya di sana jadinya. Mungkin saya disangka salah satu dari mereka, tapi kan karena saya nggak bisa bahasa Prancis, saya bilang dong saya orang Indonesia. Kan ada sebagian tubuh yang masih Sarah tutupi, apa tuh, Sar? Kalau sebenarnya sih, kalau untuk diri saya sendiri, kayaknya tuh namanya juga manusia ya, mungkin kalau saya sih saya rasa saya nggak sempurna gitu. Maksudnya banyak kekurangan saya, banyak sekali, sama seperti yang lainnya gitu. Ya kalau untuk saya sendiri, saya nggak suka sama badan saya, sama bentuk muka saya juga saya kurang suka sininya gitu, nggak tahu kenapa. Sama mata saya juga saya kurang suka, kayaknya terlalu gede gitu. Jadinya saya kalau kaca, aduh bisa nggak ya agak dikecilin sedikit gitu. Mungkin ada rencana operasi plastik atau? Kalau operasi nggak mau. Nanti malah jadi aneh lagi. Takutan dalam diri Sarah. Apa sih yang Sarah takutin dalam hidup Sarah? Kalau yang saya takutin di hidup saya ya, mana ya? Banyak ya sebenarnya. Satu hal yang paling saya takuti di hidup saya adalah masuk neraka. Itu yang utama, masuk neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Pemirsa, kalau Anda bertemu dengan Monica Umardi yang menggandeng cowok berambut gondrong, dialah sang kekasih itu. Si gondrong ini adalah Len Sudirman. Kepada dialah Monica sedang jatuh cinta, bahkan sudah menyinggung-nyinggung perkawinan segala. Iya, mau menikah dengan kekasihku. Pemirsa, Anda dengar sendiri. Itulah pernyataan Monica Umardi, bintang sinetron yang telah menjanda beberapa waktu. Dengan satu anak berusia 3,5 tahun yang kini ikut mantan suaminya. Tetapi berbicara mengenai perkawinan, rasanya terlalu terburu-buru untuk Monica Umardi. Sebab dengan cowok berambut gondrong ini, mereka resmi pacaran baru 2 bulan yang lalu. Ketemunya udah lama, udah 7 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi kita mulai pacarannya sih Juni kemarin. Juni. Baru 2 bulan pacaran, sudah mantap berbicara perkawinan. Tapi itu hak seseorang untuk menentukan langkahnya sendiri. Kita hanya bisa menyarankan sebaiknya jangan ngomong dulu soal perkawinan. Waktu syuting The 5. Sebenarnya dia nggak ada peran sih, dia memaksakan diri untuk ikut main aja biar ketemu sama aku, tapi nggak dapet juga. Tapi apa sekarang nggak satu frame, nggak satu lokasi. Ya udah, geli dong. Itulah rupanya kesukaan Len Sudirman, pacar Monica ini. Ia suka mengkitik-kitik sampai Monica kegelian. Ketemu lagi kemarin syuting Misteri Gunung Merapi. Kita satu lokasi di Cibubur. Akhirnya setelah dari Januari aku syuting, baru ketemu sama dia, baru mulai ngobrol, mulai deketnya tuh Juni. Len Sudirman tahu persis siapa Monik. Oh, kalau gosipnya banyak banget ya. Siap lah. Maklumlah, Len Sudirman sudah lama mengutip Monik. Bahkan ia tahu perkawinan Monik sampai mempunyai anak, kemudian diakhiri dengan perceraian. Pemirsa, menurut Anda siapa yang lebih tua? Monik atau Len? Selisih umur tebak. 5 tahun. 5 tahun tuaan dia, tapi orang suka bilang 25 saya 17. iya, orang suka bilang, coba lo ini ya, lebih muda ya, lo daun muda ya. Brondong. Si Eksanti itu tuh. Laki lo berondong ya, lebih muda. Sialan, mau tuaan dia 5 tahun, sumpah. Kamu berapa? Bener. Aku 25, dia 30. Yang bener, Len. Apa yang membuat Monik bertekuk lutut pada cowok gondrong ini? Yang pertama membuat aku tertarik sih dengan cueknya, sembarangannya, asalnya itu orang yang nggak pernah banyak ngomong di lokasi, diem, asik dengan orang sih sama pacarnya, dia sama iguananya gitu. Terus nggak pernah ada, aku kan mencari survei juga dong ke teman-teman lama gitu kan, tapi tidak pernah tersiar ada yang gosip-gosip miring tentang dia gitu. Jadi kan
Buka kartu boleh dong. Selama ini Selama cari ini tahu dulu ya. survei dulu gila. Baru tahu sekarang. Iya, tapi dibalik kesembaranganannya itu, bener gak sih gue ngomong? Dibalik cueknya itu, ternyata setelah aku kenal lebih deket, dia banyak ngajarin aku soal agama. Dia dewasa banget, dia bisa bimbing aku. Dia juga orangnya apa adanya, nggak pernah munafik. Kalau suka bilang suka, enggak, ya apa yang aku cari ada di dia deh pokoknya. Itu yang sama ini tidak aku dapatkan. Itulah cinta Monica Umardi. Cinta seorang janda yang pernah mengalami cobaan hidup begitu berat. Berat. Apalagi waktu diajak nikahnya itu aku baru 4 hari pacaran sama dia. Terus walaupun aku waktu itu merasa yakin dari hati yang paling dalam, aku nggak tahu dari mana aku dapat keyakinan aja untuk bilang iya waktu itu. Tapi hari-hari pertama aku bingung juga sih gitu loh. Takut aja, trauma itu kan masih ada. Tapi semakin hari semakin aku kenal keluarganya, semakin dekat sama semuanya, aku yakin aja. Baru 4 hari pacaran, Len Sudirman sudah mengajak Monik menikah. Dan Monik mau, astaga. Jangan-jangan Monik mata gelap karena ia tidak ingin berlama-lama menjanda. Memang menyandang status janda emang nggak enak, emang berat, tapi bukan karena itu. Kupikir buat apalah pacaran lama-lama, orang pacaran 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun bubar. Kalau emang kita merasa udah yakin, kita merasa udah siap, kenapa masih nunggu lama-lama? Kalau orang tua udah setuju, kenapa nunggu lama-lama? Rencana pernikahan pertengahan September nanti. Pasangan ini sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari pakaian hingga tempat akad nikah. Bahkan undangan sudah dicetak. Maka pupus sudah segala gosip mengenai Monica Umardi. Termasuk gosip ia pacaran dengan Eko Patrio. Kita deket tapi bukan pacaran. Oh gitu. Ini dekat tapi pacaran. Ini deket tapi Calon akan suami. menjadi suami. Buat penggemar kabar-kabari yang lagi nonton, yang kira-kira udah denger tentang rencana pernikahan aku sama Len, kita berdua minta dada restu ya. Doa harus Doain dong biar kita bahagia, biar kita rukun-rukun. Makasih.